Iblis mendatangi Fir'aun. Kata Fir'aun, lo itu satu tingkat di atas saya, kata iblis. Kenapa? Kok bisa gue lebih hebat dibandingkan lo? Lo kan dedengkotnya setan. Karena sejahat-jahatnya saya tidak pernah mengaku menjadi Tuhan. Kalau ente, lo ngaku, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang maha tinggi, kata Fir'aun. Kalau saya ibaratnya bintang 3, kata iblis, lo bintang 7. Habibi ya ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak dari bunyi salamnya, pertama belum sarapan. Udah. Oh, berarti kemungkinan yang kedua adalah kekenyangan. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Barang-barang sadaqallahul azim. Sadaqallahul. Nampak dari bunyi sadaqallahul azimnya, insyaallah ahlul Quran semua, hafiz Quran semua. Nampak dari bunyi aminnya agak meragukan. Ayahanda ibunda tercinta, para alim ulama, para ustadz ustadzah, terkhusus para bapak pengurus ketua majelis duha, dan juga ada ayahanda daripada sahabat saya Ustadz Ragil. Masya Allah, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur insyaallah. Allah jaga semuanya lahir batin. Ayahanda ibunda tercinta, oh nggak ada pamfletnya di sini ya. Kemarin itu di pamflet dikatakan ya, bersanding dengan iblis ataukah kita bertanding? Bersanding itu apa? Bersampingan ya, barengan ya. Kalau bertanding, berhadapan, berlomba ya. Namanya bertanding itu ada yang kalah, ada yang menang. Saya tahu ayahanda ibundaku, ibu bertanding atau bersanding? Hah? Bersanding? Sama dong kayak iblis. Nah, bertanding, banyakan kalahnya atau menangnya nih? Ah,
Ini nih, kan bertanding nih, bertanding. Berarti potensi untuk menang ada, potensi untuk kalah juga banyak. Oh, lawan kita iblis. Sekarang saya tanya ibu-ibu, selama ini apakah sudah banyakkan menangnya atau kalahnya? Kalah mulu. Wah, alamat buruk tuh. Ya. Suatu ketika iblis ini menjumpai Fir'aun. Ya, dikatakan dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Syihabuddin, ditanya, ibu-ibu tahu Fir'aun? Kenal? Kenal di mana? Ya. Iblis mendatangi Fir'aun. Kata Fir'aun, "Un." Ya, CS dia kan. "Un, lo itu satu tingkat di atas saya," kata iblis. "Lo lebih hebat dibandingkan saya." "Kenapa?" Kata iblis heran. "Kok bisa gue lebih hebat dibandingkan lo? Lo kan dedengkotnya setan." "Iya, karena saya ini," kata iblis, "saya tidak pernah mengaku menjadi Tuhan. Sejahat-jahatnya saya, seblangsat-blangsatnya saya, sebangsat-bangsatnya saya," kata Fir'aun, kata iblis, "saya tidak pernah mengaku menjadi Tuhan. Kalau ente, lo ngaku, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang maha tinggi," kata Fir'aun. "Kalau saya ibaratnya bintang 3, kata iblis, lo bintang 7. Ah, puyeng dong. Ya, luar biasa ente. Tapi apa kata si Fir'aun? "Oh iya juga ya. Kalau gitu mungkin nanti saya akan tobat," kata Fir'aun. Jadi sebenarnya Fir'aun ini akan tobat. Mau dia bertobat. Ya, Fir'aun aja mau tobat, ibu-ibu sama bapak-bapak harus tobat juga. Begitu mendengar Fir'aun mau tobat, apa kata iblis? Jangan bro, jangan. Jangan. Kalau kau tobat, nanti masyarakatmu, wargamu, rakyatmu akan mengkudeta ente. Akan diturunkan daripada tahta kerajaannya. Maka tidak usah bertobat. Wah, gengsi dia. Muncul lagi keakuannya. Muncul dia. Maka dia tidak mau bertobat. Apa kata Firaun? Tapi kira-kira ada enggak nih? Ada enggak nih yang lebih parah daripada kita? Kata iblis, ada. Ada. Banyak. Di mana? Ya mungkin bisa juga di Jaise. Yang mana lebih parah daripada iblis dan kita Fir'aun? Kata iblis, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain, maka itu lebih parah daripada kita Fir'aun dan iblis. Makanya setelah Idul Fitri ada tradisi kita namanya halal bihalal. Apa tuh artinya tuh? Ini bahasa Arab atau bahasa Betawi? Bahasa Betawi yang diarabkan. Halal bihalal bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Kau tanya orang Arab tidak tahu itu. Ya. Gunanya apa? Itu untuk memaafkan. Apalagi ini nih, ada kertas, mohon doa keberangkatan haji jemaah aktif Ahad Duha, Ibu Kasiti dan Ibu Kasifah. Ada orangnya? Ayah, Masya Allah. Yang satunya mana? Ibu Kasifah. Masya Allah. Ya.
Kapan tanggal berapa berangkat? Tanggal 3. Oh, bareng dong sama saya. Insya Allah doakan juga Daeng Syawal juga akan berangkat nanti tanggal 3 dini hari. Ibu jam berapa? Jam 2, tanggal 28 besok nih. Jam 2 sore, 4 sore. Oh, ibu yang tanggal 3. Tanggal 3. Oh, Masya Allah. Siapa tahu kita boncengan nanti. Ya, Masya Allah. Nih, orang mau berangkat haji, ada namanya tradisi kita walimatus safar. Gunanya apa? Mau ngapain? Maaf-maafan. Karena apa? Biar kita tidak lebih parah daripada iblis. Biar kita tidak lebih parah daripada Fir'aun. Oh, Masya Allah, naudzubillah. Maka lepaskan semua keakuannya. Siapa lagi golongan orang yang lebih parah daripada iblis dan Fir'aun? Kalau iblis, nih, orang yang tidak sholat itu lebih parah daripada iblis. Jadi bukan lagi bertanding dengan iblis, bukan lagi bersanding dengan iblis, tapi sudah lebih parah daripada iblis. Kenapa? Iblis hanya tidak mau sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Sedangkan orang yang tak sholat adalah orang yang tak mau enggan sujud kepada penciptanya Nabi Adam. Kurang ajar nggak tuh? Kurang ajar nggak tuh? Banget. Udah dikasih nafas kagak mau sholat, dikasih istri cakep kagak mau sholat, harta banyak kagak mau juga sholat. Terus mau apa lagi tong? Ya, ada begitu di sini. Ibu suaminya sholat enggak? Sholat. Nih, ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu pernah nggak bisik-bisik ke suaminya, ayang beb, I love you, sarang heo. Itu azan sudah berkumandang tuh, ke masjid dulu tuh. Pernah nggak berbisik seperti itu? Pernah? Yakin? Hah? Yakin? Kok yakinnya kayak agak meragukan nampaknya? Yakin? Berapa kali? Setiap waktu begitu sama suaminya? Mulai ragu. Ya. Ketika azan berkumandang, pernah nggak kita menyuruh dia pergi sholat dengan kalimat yang baik? Atau kalau perlu, yuk sayang ke masjid yuk. Pernah? Ini mungkin kan kadang kita waktu pengantin baru aja. Oh, romantisnya Masya Allah. Ayang beb, oh luar biasa, dipeluk terus, dipegang terus. Giliran udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, oh jalan duluan aja Gi. La ilaha illallah. Ketika azan berkumandang, coba tuh, ini adalah fasilitas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau punya masalah apa? Kau datang ke masjid, curhat sebanyak-banyaknya. Berapa kali kita teleponan sama Allah? Berapa kali kita berhubungan sama Allah? 5. Itu yang wajibnya, belum yang sunnahnya. Jadi jangan sampai kita kehilangan fasilitas. Karena kalau kita sudah kehilangan fasilitas, berarti kita lebih parah sudah daripada iblis. Ustadz, saya punya jabatan Ustadz, boleh saya sholat Ustadz? Boleh. Saya cuman cleaning service Ustadz, boleh saya menghadap sama Tuhan? Boleh. Terlambat saya Ustadz, boleh kau masbuk. Ini dosa besar. Dosa besar. Lebih besar lagi dosanya daripada iblis ini. Orang yang meninggalkan sholat, hati-hati. Hati-hati. Nih, ayahanda ibundaku, saking termasuknya dosa besar,
maka ini diringankan, fasilitasnya diringankan, pelaksanaannya diringankan. Kamu tak dapat air, kau berarti tayamum, bukan tawadu. Tayamum. Kamu tak bisa berdiri, kau duduk. Tak bisa duduk, kau berbaring. Kau tak bisa berbaring, kau isyarat, pakai isyarat mata. Allah. Kau tak bisa juga, disolatkanlah sudah itu. Ya, jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Begitu azan berkumandang, colek langsung istrinya, colek langsung suaminya. Itulah isyarat ayahanda ibundaku, ketika kita ibu-ibu melahirkan, keluar. Apa yang dilakukan bapak-bapak? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai isyarat apa? Nak, nanti boleh kau menjadi PNS, silakan. Silakan kau menjadi dokter, silakan. Tapi dokter yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Silakan kau menjadi polisi, silakan. Tapi yang polisi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kalau tidak, pasti kau kayak iblis. Itu aja dah. Ya. Kan kalau bukan iblis ya Allah. Ya. Kan konsepnya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi selain daripada mengingat Allah itu, pasti kau gelisah. Ya, kau pasti risau, dan itu udah iblis sudah bisik-bisik itu. Ustadz, saya tidak khusyuk Ustadz. Kau tidak khusyuk, tak apa-apa, yang penting sholat dulu. Ya. Pikiran kemana-mana boleh Ustadz sholat, boleh. Ya. Ada yang tanya, Ustadz, boleh enggak saya sholat tapi pikiran kemana-mana Ustadz? Saya bilang boleh. Daripada kemana-mana tapi tuh, lihat di TikToknya Daeng, sudah ada itu. Ya, ini sudah kemana-mana tapi tak sholat. Ustadz, kenapa pikiran kita kemana-mana? Ini, dengerin baik-baik. Karena sholat ini langsung jalur dari bawah ke atas. Dari mana? Bawah ke namanya dari bawah ke atas itu susah, payah, kudu pakai pompa. Ya. Sumur bor itu bagaimana? Pakai pompa apa kagak? Apa langsung otomatis naik ke atas? Nggak mungkin. Sholat ini komunikasi dari hamba ke Tuhan, ke Allah. Makanya susah. Buat khusyuk itu payah kali. Oh, Allahu Akbarnya waktu takbiratul ihram, khusyuknya minta ampun. Allah sholli fardhu Allah qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Allah. Pernah lihat orang begitu? Iya. Allah Akbar, khusyuk dia. Begitu baca Fatihah, apalagi kalau berjamaah, imam baca surah panjang, oh, imam khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan bacaan kita juga. Kas Masjid Jakarta Islamic Center, Jumat tanggal 15 Februari 2000. Oh, ya apa ya? Ya apa ya? Apalagi ibu-ibu. Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tadi gua belanja ke pasar sayur 30.000, gua isi bensin 10.000, cabe tomat 10.000, masih ada sisa 50.000. Kemana gua taruh tuh? Ya apa ya? Pernah begitu?
Pernah begitu? Karena apa? Dari bawah ke atas. Payah untuk khusyuk, payah. Boleh sholat gak khusyuk? Boleh. Boleh. Bedanya dengan bacaan Quran nih. Bacaan Quran itu dari atas ke bawah. Ya, ini perbedaannya. Sholat dari bawah ke atas. Kalau bacaan Quran itu dari atas ke bawah. Gampang nggak kalau dari atas ke bawah? Gampang. Saking gampangnya, gampang juga khusyuk. Baru 1-2 ayat. Ya apa ya? Ya apa ya? Nampaknya yang ketawa pengalaman tuh. Iya. Karena kalau Quran dari pencipta yang ngobrol, lu punya masalah apa tong? Empok. Nah, nih solusinya nih. Quran nih. Lu baca kagak baca, lu baca kagak ngerti juga artinya apa, kira-kira dapat pahala kagak? Dapat. Nah, dari Tuhan. Maka ayahandaku, ibunda tercinta, perhatikan tuh, sholat memang payah untuk khusyuk. Makanya modelnya macam-macam. Oh, ngantuk lah. Padahal tadi sebelum kita sholat, nggak ngantuk. Begitu, wah, macam-macam. Kayak angin sepoi-sepoi. Udah jam 9 ya. Biasanya sampai jam berapa selesai? Hah? 11? Yakin? Gua ada acara lagi di Bekasi habis ini. Nah, tuh perhatikan tuh. Biar kita tidak lebih parah daripada iblis. Jangan sampai kita tidak memaafkan orang lain. Saya tanya ayahanda ibunda, lebih susah memaafkan atau minta maaf? Coba. Minta maaf itu susah. Memaafkan itu susah juga. Susah. Perintah di Al-Quran itu bukan untuk minta maaf, tapi memaafkan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Memaafkan. Allah lemas aman. Ya, memaafkan. Kalau minta maaf itu payah juga. Karena apa? Iblis bermain di situ. Apa kata iblis? Ngapain gua yang minta maaf? Kan gua lebih punya jabatan. Gua ini lebih senior, lebih tua, lebih berpangkat. Lah, dia anak baru kemarin. Cuy. Ya, ada begitu? Ada? Ada di sini? Ada. Oh, enggak ada. Oh, di sono, kampung sebelah, masjid sebelah sana. Bukan di sini. Bukan? Bukan di sini. Kebetulan dia tahu kalau ada acara di sini, datang dia ke sini. Ya. Memaafkan payah juga. Nih, memaafkan tuh. Ilustrasinya seperti ini, Bu. Ibu-ibu berjalan di tepi pantai. Berjalan di tepi pantai. Ya, itu tahu lagunya siapa? Berjalan di tepi pantai, ada bekas pijakannya enggak? Ada? Ada. Ombak datang, kira-kira masih ada enggak bekasnya? Maka itulah hakikatnya memaafkan. Itulah wal afina 'anin nas. Tidak ada bekasnya lagi.
Contoh lagi selanjutnya. Ini warna coklat ya. Ini warna apa nih? Meja. Coklat. Hari ini kita coba cat warna hitam. Besok lusa datang orang luar mengisi di sini. Kira-kira orang itu tahu nggak kalau dulu ini warna coklat? Nggak tahu? Itulah pada hakikatnya memaafkan. Ya. Sudah seperti itukah tingkatan memaafkan kita? Nggak jujur gitu juga kali. Jujur amat belum katanya. Ya. Contoh lagi, misalkan nih, ada paku kita cabut. Paku yang kita cabut, ada nggak bekasnya? Ada. Kita tambal, kita cat rapi. Ada orang datang, tahu nggak kalau ada bekas paku di situ? Itulah memaafkan. Orang tetangga sebelah nggak tahu kalau dulu si A sama si B pernah berantem. Saking memaafkannya itu hilang semua, tak ada bekasnya sama sekali. Ustadz, saya sebenarnya sudah maafin dia tuh. Si empo itu udah aku maafin. Udah datang ke rumahnya. Itu dia Ustadz. Lihat mukanya aja jijik kali ku tengok. Ada begitu? Ada begitu? Di kampung sebelah lagi. Oh, kampung sebelah lagi. Pengen kalau saya lewat depan rumahnya Ustadz, pengen ku lempar aja. Udah maafin, udah. Tapi udah maafin ya. Tapi giginya rapat dia. Udah, aku maafin aja. Bagus. Maka itulah ombak tadi itu ibaratnya Idul Fitri. Datang dia tiap tahun untuk apa? Menghapus kesalahan, untuk saling memaaf. Ini sudah puluhan kali Idul Fitri datang sama dia, tapi kagak berhenti juga gondoknya dalam sini nih. Mobil baru paling cicil. Ya. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar-putar. Tetangganya beli kulkas baru, dia yang panas dingin. Ada begitu? Ada? Mana orangnya? Itu iblis itu. Iblis itu. Hati-hati. Bukan lagi bersanding, apalagi bertanding. Udah jadi iblis ya. Naudzubillahi min dzalik. Maka ayahanda ibundaku tercinta, mari kita untuk saling memaafkan. Ya. Biar kita ini semua husnul khotimah. Pergi dengan rapi urusan. Maka ayahanda ibundaku tercinta, salah satu amalan hati, nih praktekkan. Mungkin sudah ada ayahanda ibunda yang mempraktekkan. Nih kita saling mengingatkan lagi. Sebelum tidur, baca doanya. Setelah baca Bismika Allahumma ahya wa amut, sudah baca trikul, ayat kursi dan lain-lain sebagainya, tambahkan lagi ya Allah. Nah, ikutin ya Allah. Kurang keras ya Allah. Semua yang menyakiti saya hari ini, yang menzalimi saya, yang menfitnah saya telah memaafkannya. Saya telah ridho dunia dan akhirat. Adapun kalau saya menzalimi orang lain, memfitnah orang lain, mencaci maki orang lain, ampuni aku ya Allah. Sudah pernah praktekkan ini? Belum? Itu amalan hati. Sebelum tidur, ya, amalkan doa itu. Tengadahkan tangannya, ya Allah. Sebelum saya tidur, ini kan tidur ini adalah mati kecil kan? Ya,
Makanya ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, kau hidupkan kami lagi ya Allah, ba'dama amatana, setelah kau matikan kami ya Allah. Makanya itu tidur kecil, tidur itu mati kecil. Maka sebelum kita mati kecil, bahkan sebelum kita mati besar, kita amalkan doa ini. Ya Allah, semua yang menyakiti saya ya Allah, semua yang mencaci maki saya hari ini ataupun yang akan datang ya Allah, aku telah ridha dunia akhirat ya Allah. Biarkan hati ini Allah kembali dalam keadaan qalbun salim. Ya, hati yang selamat itu yang diterima oleh Allah. Kalau hati masih ada dengki, masih ada dendam, itu alamat buruk. Maka sebelum kita tidur, amalkan doa itu. Siap mengamalkan? Siap mengamalkan? Jangan ada dusta di antara kita. Ya, siap. Ayahanda bunda tercinta, nampaknya sudah jam 9 lewat. Kami pun juga akan melanjutkan perjalanan kami lagi. Insya Allah nanti jumpa lagi kita. Ya, teman-teman ayahanda bunda yang mau silaturahim online, klik Daeng Syawal. Nanti keluar di TikTok atau di YouTube 2.800.000 followers. Ustadz bukan menyombong, yang belum follow lah. Yang mau datang ke Istiqlal silaturahim Daeng Syawal hari Rabu, tugas di sana. Ya, kita salah satu muadzin di Masjid Istiqlal. Terima kasih. Akhirul kalam, kita doakan terakhir, bacakan Al-Fatihah untuk kelancaran perjalanan ibunda kita, Ibu Kasiti dan Ibu Kasifah, dan juga kami. Daeng Syawal insyaallah akan membawa jamaah juga, ya, kurang lebih 2 bus jamaah haji furoda insyaallah. Nanti kita jumpa di sana insyaallah ya. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita batasi 2 dulu ya. 2 dulu. Siap. Baik. Yang pertama tadi, bagaimana kiatnya menghadapi godaan medsos. Ya. Kalau kata Syekh Hasan Asy-Syadzili, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi ma'asiyatihim. Kalian harus mensyiarkan kebaikan kalian sebagaimana mereka mensyiarkan kemaksiatannya. Itu dulu. Kita harus punya prinsip itu. Ya. Dulu Daeng Syawal salah satu ustadz yang diharamkan dulu. Karena kenapa? Saya orang ustadz yang main TikTok. Dulu TikTok isinya goyang-goyang. Ya. Ustadz kok tahu? Ya, orang ada lewat di situ. Ya. Kita masuk di sana di TikTok buat apa? Kita memerangi tayangan-tayangan atau video-video yang tidak bertanggung jawab. Maka kita harus menjadi tentaranya Allah. Itu salah satu kiatnya. Ya. Maka ketika melihat yang bagus, ceramah, tilawah Al-Quran, ya, sholawatan, jangan lupa like and share. Ini kan kita jarang kita. Kalau bukan yang gosip, mohon maaf, makin digosok makin wow, kalau itu rame, Masya Allah. Apalagi pelakor, Masya Allah. Maka ya, hati-hati. Maka ketika melihat yang baik-baik, jangan lupa ikut untuk mensyiarkan. Dapat pahala enggak Ustaz? Dapat.
Bukan hanya penceramahnya yang dapat pahala, yang share juga dapat. Itulah namanya MLM syariah. Ya, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Kalau tadi dikatakan, Ustadz, alhamdulillah jamaah kajian duha sudah bertanding dengan iblis. Memang sudah bertanding. Karena sudah sampai sini ya. Betul. Apakah ketika sudah sampai di sini iblis berhenti? Belum. Belum. Ya. Oh, digoda lagi. Coach, main HP saja, main HP saja. Tidak usah dengarkan Ustadz. Kalau nggak main HP, ngobrol sama samping kan, ya, ada begitu. Itu godaan iblis juga. Jadi jangan kira, oh kita sudah sampai sini, kita sudah menang. Belum. Menang nanti ketika kita husnul khotimah. Ya, siap men-share kebaikan, maka prinsipnya nih, jempolmu ibadahmu. Apa? Kurang semangat. Jempolmu ibadahmu. Sekali lagi, jempolmu ibadahmu. Nih, lihat yang baik-baik. Lihat yang baik-baik. Ini HP ini kecil nih. Ya enggak? Kecil enggak ini HP ini? Bisa enggak dibawa kemana-mana? Bisa. Ini kecil, tapi mohon maaf. Ini bisa jadi adalah yang paling berat hisabnya nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kecil memang nih, kecil. Tapi bisa jadi na'udzubillahi min dzalik, inilah yang paling berat hisabnya. Karena apa? Mungkin dia enggak caci maki. Itu bohong ini. Dia mungkin bukan begitu, tapi apa? Tangannya. Dia enggak ngoceh, enggak caci maki, enggak memfitnah, mulutnya enggak ngomong, tapi jarinya. Hati-hati. Ini bisa jadi hisab yang terbesar nanti, naudzubillahi min dzalik. Maka jempolmu ibadahmu. Siap Bu ya? Sudah? Udah. Siap menjadi tentara Allah? Siap. Pertanyaan kedua. Apa? Dakwah hiburan. Dakwah hiburan apa aja? Dakwah hiburannya orang ini macam-macam. Hiburannya orang kadang style musik dibilang hiburan. Kalau ulama sholat Nabi hiburannya apa? Sholat. Kita hiburannya apa? Adek ting ting tang ting tang adek deng deng. Ya. Kalau bukan ini, ini. Hati-hati. Maka dakwah hiburan itu yang seperti apa? Ada ceramah yang sambil ada ngakak-ngakaknya sedikit, ada. Itu hiburan juga. Kalau kata guru kami, saya tanya waktu itu, Ustadz nggak capek? Enggak. Kan belum istirahat. Nah, majelis taklim beginilah istirahat saya ini. Saya lah sambil istirahat ini begini istirahat ini. Coba kita ngaji kayak gini nih, itulah istirahatnya. Coba sudah sampai nggak ke makam seperti ini kita nih? Kita kan enggak, malah goyangnya. Udah tadi duduknya masih bagus. Begitu udah setengah jam sejam ceramah ustadznya, mulai standar samping. Habis itu standar 2. Ya Pak ya, ya Pak ya. Loh, yang tadinya masih bagus duduknya, habis itu selonjoran. Ya, itu hiburan kita. Ada hiburannya ya tidur, macam-macam. Tapi bikinlah hiburan yang syariah, tanpa menjatuhkan orang lain. Ada kan? Mohon maaf, para stand up komedi, dia caci maki orangnya, temannya, untuk menghibur orang lain. Itu tak boleh juga. Ya, ada nggak begitu? Maka kau naiklah tanpa menginjak orang. Naik tanpa menginjak orang, menyundul orang, tanpa mensepak orang.
naik bareng-bareng tanpa menyakiti kanan kirimu. Ya. Selanjutnya tadi iblis ya. Iblis apakah merasakan nanti kan dia tercipta daripada api. Sedangkan neraka juga terbuat daripada api. Dulu sempat juga salah seorang ulama ditanya seperti itu. Langsung ditabok, pak. Aduh, sakit. Kok sakit? Kan ini dari tanah ke tanah. Masuk. Kan tanah ke tanah nih. Sakitnya? Cubit diri sendiri coba. Sakitnya? Kan dari tanah ke tanah itu. Ya. Iblis itu kenapa dia tidak pernah mengaku menjadi Tuhan? Karena dia tahu kemahabesarannya Allah. Iblis tak pernah mengaku menjadi Tuhan. Dia itu dilaknat bukan karena enggan menyembah sama Allah, bukan. Dia tak mau memberi hormat kepada Nabi Adam karena dia gengsi. Saya lebih senior, saya sudah lebih dulu diciptakan baru dia. Saya lebih pejabat, saya lebih viral, berarti dia iblis. Dia tak pernah mengaku menjadi Tuhan karena tahu kemahabesarannya Allah, kemahaluasannya Allah. Datang Fir'aun mengaku jadi Tuhan. Karena apa? Dia tak pernah lihat kekuasaannya Allah. Tidak lihat secara langsung. Iblis lihat. Makanya takutnya minta ampun dia. Ya. Oke. Insyaallah sudah cukup, sudah 9:30. Ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.